Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Maufiroh. Saya mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Praktikum IPA tentang materi apa saja yang akan kita pelajari. Terus tonton videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Praktikum kali ini membahas tentang pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Apa saja yang dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan? Salah satunya yaitu penggunaan bahan kimia, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem seperti penggunaan deterjen. Dalam praktikum ini akan dapat menunjukkan satu bentuk pencemaran perairan yang dapat diakibatkan oleh produk industri yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu deterjen bubuk atau deterjen serbuk. Deterjen dalam kadar tertentu dapat mengganggu kehidupan organisme target maupun non-target. Pada kegiatan praktikum ini, saya akan melakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama yaitu pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Saya menyediakan tempat untuk larutan deterjen dengan beberapa konsentrasi. Ada 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kontrol. Lalu saya masukkan air keran sebanyak 500 ml pada kontrol. Saya menyediakan air keran sebanyak 1000 ml dengan serbuk deterjen sebanyak 1 gram. Kemudian larutkan ke dalam air sebanyak 1000 ml. Aduk sampai merata. Tuang larutan tersebut sebanyak 500 ml. Lalu letakkan pada wadah dengan konsentrasi 100%. Tambahkan larutan tersebut hingga mencapai 1000 ml lagi. Aduk hingga merata. Lalu tuang ke dalam wadah sebanyak 500 ml. Letakkan pada wadah dengan konsentrasi 50%. Tambahkan kembali larutan tersebut dengan air hingga mencapai 1000 ml. Aduk hingga merata. Tuang ke dalam wadah sebanyak 500 ml. Lalu tuang ke dalam wadah dengan konsentrasi 25%. Tambahkan kembali larutan tersebut hingga mencapai 1000 ml. Aduk hingga larutan merata. Lalu tuang sebanyak 500 ml. Masukkan ke dalam wadah dengan konsentrasi 12,50%. Lakukan hal yang sama pada konsentrasi 6,25% dan 3,10%. Sebelum kita masukkan ke dalam wadah yang lebih kecil, kita kupas terlebih dahulu kulit bawang merah tersebut. Kupas kulit epidermis untuk menghindari bahan kimia tersisa yang terdapat di kulit epidermis tersebut. Kupas juga bagian akar primordial yang berwarna kecoklatan dari bawang merah tersebut. Hati-hati agar lingkaran primordial itu tetap tersisa untuk pertumbuhan akar. Letakkan bawang merah dengan posisi jalan akar primordial terletak di bawah hingga menyentuh larutan deterjen. Letakkan pula bawang merah dengan posisi yang sama dengan bawang merah yang lain di atas tabung kontrol.
Amati pertumbuhan akarnya setiap 24 jam sekali. Bila larutannya tampak berkurang, tambahkan lagi hingga penuh. Pengamatan ini dilakukan hingga 72 jam. Pada pengamatan hari pertama, bawang merah belum ada pertumbuhan akar yang terjadi. Pada konsentrasi kontrol, konsentrasi 100% sampai dengan konsentrasi 3,10%. Pada pengamatan hari kedua, sudah mulai muncul akar pada kontrol. Akar diukur sepanjang 3 cm, tetapi pada konsentrasi yang lain tidak terdapat pertumbuhan akar. Pada hari ketiga, yaitu setelah 72 jam, akar sudah mulai tumbuh panjang. Ketika diukur, akar mencapai 5 cm. Itu terjadi pada kontrol, tetapi untuk konsentrasi yang lain, konsentrasi 50% sampai dengan 3,10%, tidak adanya pertumbuhan akar. Ini tabel pengamatan selama 72 jam. Pada percobaan yang kedua, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Larutan yang digunakan ini, cara membuatnya sama seperti membuat larutan pada percobaan pertama, yaitu pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Masukkan kacang hijau pada setiap konsentrasi termasuk kontrol. Buanglah kacang hijau yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini. Kacang hijau pada rendaman konsentrasi tersebut didiamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit, pindahkan biji kacang hijau pada gelas yang sudah diisi dengan kapas. Isilah gelas yang telah diisi dengan kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlabel sama, kira-kira 100 ml. Pengamatan ini dilakukan setelah 24 jam dan 48 jam. Sebelumnya, semua gelas ditutup dengan kertas timah sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Pada pengamatan setelah 24 jam, terdapat perkecambahan pada kontrol konsentrasi 3,1%, 6,25%, dan 12,5%. Tabel pengamatan pada 24 jam. Pengamatan setelah 48 jam, perkecambahan mulai panjang. Perkecambahan terjadi pada kontrol konsentrasi 3,1%, 6,25%, dan 12,5%. Perkecambahan yang paling panjang terdapat pada kontrol. Pada setiap melakukan pengamatan, kertas timah yang terpasang pada gelas tersebut kami buka sebelumnya, dan setelah melakukan pengamatan, kami tutup kembali kertas timah tersebut. Ini adalah tabel pengamatan setelah 48 jam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat.